ingat harta yang paling berharga adalah keluarga. Yang paling berharga adalah keluarga. Keluarga yang paling indah Adalah opaknya Ucuy. Sobat Ambyar yang belum berkeluarga, semoga bisa disegerakan untuk punya keluarga. Ya, semoga kita bisa sama seperti pasangan yang satu ini pasangan suami istri lagi happy-happynya banget. Setelah menunggu akhirnya dikaruniai momongan, tidak cuma satu tapi dua. Dikaruniai anak kembar sekaligus Sobat Ambyar. Di pagi-pagi Ambyar kita hadirkan dia Masayu Clara dan juga Kausar Harto. Takkan bisa terpisahkan. Kebahagiaan saling melengkapi kekurangan. Selamat pagi Mas Ayu Clara, Kausar Harto, apa kabar? Pagi, sehat. Baik ya. Apa rasanya punya anak kembar? rasanya luar biasa. Kayak adik kakak ya mukanya ya. Sih. Ya kan ini kali kedua ya, ketiga. Ketiga ya? Apa? Kita Diundang di sini. Ketiga ya Pak? Kali ketiga iya. Ketiga, selamat loh dapat baby kembar, twins. Kita semua di sini mengucapkan terima kasih. Kita mau kasih lihat kebahagiaan Mas Ayu dan juga Kausar baru saja dikaruniai momongan. Happy banget punya anak kembar. Ini kalian program nggak sih bayi tabung untuk dibikin kembar atau memang ya alami aja? Alhamdulillah alami sih, kita juga kan kaget awalnya nggak tahu. Gara-gara aku tahu hamil setelah 1 bulan telat, terus udah gitu cek ke dokter. Dokter belum ngomong ya? Belum. Pas pertama dokter belum ngomong. Kita juga nggak tahu, pas bulan berikutnya cek lagi dokter tiba-tiba bilang, "Kak, aku tuh sebenarnya dari bulan lalu udah curiga nih," katanya. "Kok kayak ada 2 kantung ya, tapi gitu, ya 2 titik, tapi aku belum berani ngomong, aku belum berani mastiin, takutnya nanti udah happy, ternyata bukan gitu. Coba nanti bulan depan kita cek lagi ya, karena kalau bulan depan udah mulai agak kelihatan jelas nih gitu." Pas bulan depan cek lagi, alhamdulillah ternyata benar. Siapa nama anaknya tadi udah disebut namanya siapa? Lam Agarta Pote Harta Yudana. Lam Panjang. Agarta. Lam Agarta Pote Harta Yudana. artinya? Kalau sebenarnya terpenggal-penggal sih. Kalau lam itu sendiri sesuatu yang dalam. Itu dalam bahasa Aceh. Iya. Kan terus lawannya V Agarta Pote Harta. Sebenarnya yang beda cuma lam dan V-nya aja. Apa V itu? V itu sesuatu yang dalam juga. Dalam bahasa Arab. Bahasa Arab. Kalau Agartha itu sebuah bumi yang kita tidak lihat, tapi isinya makhluk-makhluk yang pintar, yang sana, yang kaya, gitu-gitu. Itu siapa yang memberi nama kalian berdua? Oh, Tetangga. kan bisa aja mungkin dari mertua, dari kakak. Ya, suka Sensi banget. Habis aku video call nggak diangkat-angkat, aku sebel banget video call nggak pernah diangkat. Oh oke. Tapi itu beda berapa, kan kembar? Ya. Beda berapa tahun tuh lahirnya? Ah, waduh. Enggak dong, 2 menit. Oh cuma 2 menit proses. Jadi kakaknya yang pertama keluar atau yang nomor 2? Yang pertama, Lam. Oh yang pertama, kalian mengikuti yang seperti itu ya? Karena kalau di Jerman itu, yang pertama keluar itu adiknya, Iya, ada yang kakaknya yang ngasih jalan. Iya sih, tapi kan kalau kita mikirnya yang pertama kali melihat dunia, yang pertama. Tapi di kita sendiri sih nggak ngebedain adik kakak sebenarnya. Jadi kita manggilnya juga nggak kakak, nggak adik. adek gitu, enggak. Jadi manggilnya apa? Ya Lam sama V aja, LV aja. Itu adiknya. Oh iya, Elvi loh. Elvi loh. Kalau dipanggil bebarengan Elvi, la. Baby L, Baby V, Baby Elvi. Ya ada apa ya? Kita mau kasih lihat ada satu artikel kemarin ketika proses lahiran dari Mas Ayu Clara. Mas Ayu Clara lahirkan bayi kembar secara sesar. Tetet. Beda. Sadar permukaan berat badan bayi kurang. Jadi memang sesar ya? Iya Mas. Ya, sesar. Ini karena memang keadaan kah atau memang dari awal rencananya memang sudah mau sesar? Jadi pertamanya pengen normal, terus di bulan keberapa tuh ya kita baru tahu, ke-6 ya, bulan ke-6 kita baru tahu ternyata yang di atas itu V itu agak itu sungsang. Jadi kalau dokter nggak berani tuh kalau mau kita pertahanin untuk normal, so-soan normal
dokter nggak berani, takutnya terjadi sesuatu. Akhirnya dokter bilang, ya udah kita tentuin aja sesar. Tapi aku maunya sesar itu sesuai sama tanggalnya gitu kan. Tanggal 2 September itu sesuai ulang tahunnya dia. Kalau sebenarnya kalau dalam hitungan HPL-nya ya, memang HPL. tanggal 3 September. Kalau normalnya, jadi kalau kita nungguin buat normal, kata dokternya nggak mungkin kan karena sengseng tadi. Baru kemarin ulang tahunnya, happy birthday ya. Makasih Kak. Akhirnya ya udah kita udah tetapin tanggal tuh waktu itu tanggal. Akhirnya netapin tanggal karena dokter harus kan harus maju maju kan, wajib maju. Jadi kalau emang kembar tuh wajib maju. Akhirnya dimajuin, aku bilang ya udah deh 17 Agustus aja kayaknya lucu pas hari kemerdekaan gitu kan. Ternyata ya itu pas tanggal 8 Agustus itu aku udah janjian jalan sama teman, tiba-tiba pas bangun tidur kok ada darah. Terus Tiba-tiba kok ada flek gitu. Ya udah akhirnya aku langsung ke rumah sakit. tapi nggak sampai kehabisan darah, enggak kan? Oh enggak, bukan darah ya, flek kayak kita mau datang bulan gitu Oh, loh. padahal Ternyata pas udah ke dokter ternyata itu udah pembukaan 1, cuman aku nggak ngerasa apa-apa. Pembukaan 1 itu keluar darah ya? Iya udah ada flek itu kayak tanda-tandanya gitu loh. Biasanya tuh orang katanya kalau pembukaan 1 udah ngerasa sakit gitu kan. Kamu nggak? Aku nggak sama sekali, justru orang-orang sekitar aku yang panik. sama kayak aku dulu waktu pembukaan 5. Oh udah pembukaan. Pembukaan apa? Pembukaan 5, pembukaan warung. Pembukaan warung yang kelima. Warung yang kelima. Jadi itu bukan pendarahan ketika kamu keluar darah, bukan ya? Bukan pendarahan, jadi kayak flek kalau kayak kita mau datang bulan kan suka flek dulu ya. Nah kayak gitu, aku cuman bilang gini doang ke temenku sama ke yang kerja di rumah, karena kan dia lagi di Aceh Ya. kan posisinya. Aku kok keluar flek ya, kenapa? Aku bilang gitu. Ya Allah Teh, ayo Teh cepet kita ke rumah sakit. Malah panik Sama orang siapa ke rumah sakitnya? Akhirnya sama karyawan di rumah, yang kerja di rumah. Berarti waktu itu kamu nggak ada sebagai Dia nggak suami? ada. Dia udah ninggalin aku sebulan. Tega banget. Tega banget ih. Tega banget pas melahirkan suami nggak ada. Parah banget. Itu mah sedih banget loh kalau Jangan dikomporin. Kenapa dong. Kak Ustaz lagi ngapain di Aceh? Enggak, kemarin tuh lagi memang harus turun ke dapil kan, jadi iya ngambilnya di Aceh gitu. Karena waktu itu kita sempat terakhir jalan ke Bali kan, yang 26 bulan itu ya. 6 bulanan tuh kan terakhir kita bisa sempat jalan-jalan nih ke Bali, ada acara juga di sana, udah melukat dan lain-lain segala macamnya. Jadi kayak udah jalan-jalan udah happy nih gitu kan. Jadi udah tinggalin dulu lah sebentar karena memang harus persiapan di sana gitu di Aceh. Itu sebenarnya udah ngambil tanggal balik tanggal 9, udah ngambil tiketnya. Kejadian tanggal 8 pagi jam 10-11 ya? Jam 10 aku ke dokter, terus tiba-tiba dicek udah bukaan, ngabarin dokter. Sebelum itu dia udah ngabarin Oh, ini udah harus ke ngabarin. rumah sakit. Iya. Oke. Oh harus gimana? Maksudnya ini ngambil Pulang tiket nggak sekarang mungkin apa ya? nungguin besok? Aku bilang, Tiketnya tunggu udah dulu, kebeli tunggu. kan buat besoknya. Tadi dulu. Ya udah, bingung gitu mau jalan mau ketemu jadi nggak Iya, enak iya. kan di sana kan. Sambil nungguin gitu. Apa namanya? Jam 1 jam 2-an ya. Tiba-tiba dokter kandungannya ngabarin, ini harus sito hari ini juga jam 4 sore. Nah, dia belum pergi nih dari Aceh, sedangkan Begitu perjalanan langsung. 3 jam. Oh, Cek, lalu? cek apa tiket dan lain-lain udah close nggak bisa kan. Udah tuh dari jam 1-an itu langsung kejar ke bandara. On the Nyari spot ya? on the spot gitu dan tiketnya full semuanya. Baru bisa pulang? Hari itu juga tapi Akhirnya. makanya akhirnya udah kita keliling-keliling bandara terus nyari apa namanya orang-orang yang dari maskapai minta tolong ini penting banget gitu-gitu kan. Akhirnya untungnya ada yang cancel pesawat tiketnya rezeki. gitu ya, udah ditelepon-telepon nggak datang. Ya udah akhirnya bisa berangkat. Oke. Dan aku juga minta mundurin ke dokter, akhirnya dok tunggu suami saya ya, saya maunya ditemenin suami saya pas lahiran gitu. Akhirnya sama dokter dikasih waktu, ya boleh tapi maksimal jam 8 malam gitu. Keburu? Nah jam 8 tuh dokternya udah nyamperin, gimana bu suaminya mana? Ya dok tolong dok 1 jam lagi aja minta waktu, suami saya udah turun, udah landing. Cuman belum perjalanan ke sini 1 jam aja. Ya udah nggak apa, mobil saya udah dijemputin di sini, adik saya udah nungguin di bandara Macet gitu kan, kan? langsung macet di taksi gitu, di taksi mah di tol gitu sampai ke daerah Ciputat sebelumnya di kayak masalah langsung keluar tol, Dia naik inisiatif Gojek. aja langsung naik Gojek, udah ngebut naik Gojek, untungnya nyampe, memang Pas dia si dokternya udah mau narik ke, Udah jadi udah mau- waktunya kan? apa namanya dorongan, Udah di kursi roda buat Iya. masuk ke ruang operasi, aku Jadi pasti, kayak udah ya udah deh kalau emang Udah pasrah saat itu ya ditemenin atau enggak, tapi akhirnya momennya Kausar banget. bisa menemani Mas Ayu Clara. Alhamdulillah selamat ya sekali lagi buat kalian berdua. Coba kita mau kasih lihat juga buat sobat Ambiar. Rata-rata biasanya, nggak semuanya tapi ya, ada yang mengalami baby blues Oh, ya. iya. Yang punya 1 bayi aja mengalami baby blues. Apalagi kalau misalnya Mas Ayu Clara, pertanyaannya sempatkah dia mengalami baby blues? Kita mau kasih lihat yang satu ini. ya Allah.
Baby blues itu kayak gimana yang kamu rasain sih? Dibilang baby blues sih enggak ya. Cuman kaget aja pas hari pertama keluar dari rumah sakit sempet nangis sekali lah. Subuh-subuh gitu nangis gitu karena mungkin capek, kaget, tiba-tiba jadi kurang tidur, terus jadi harus ngurusin anak kecil, bayi 2 nangis-nangis yang kita nggak tahu dia nangisnya kenapa gitu kan. Iya kan kita bingung, jadi kebawa nangis aja sama sempet nangis lagi tuh pas bidan waktu itu. Iya, itu sebenarnya gara-gara panik sendiri aja sih, bingung Karena aja waktu gitu. itu, jadi mau pulang dari rumah sakit kan memang udah sepakat, maksudnya awal-awal minggu pertama tuh panggil bidan dulu biar mandiin paginya dan lain-lain kan Sampai memang karena puput masih ya. harus belajar juga kan. Ya udah hari pertama ada bidan, terus hari keduanya ada pergantian bidan karena memang bidan yang pertamanya lagi hamil juga gitu ya. Nah si bidan yang kedua ini nggak ngasih kabar. Jadi kayak agak telat lah. Jadi paginya kayak inisiatif bangun mandiin sendiri. Nah begitu mandiin sendiri kan nangis anaknya dingin apa Kaget kita ya. nggak tahu ya yang megang beda gitu. Terus lagi basah tuh anaknya mau diandung kan. Oh dia juga ikut nangis, aku kayak baru bangun kayak kenapa gitu kayak ini udah semua nangis. Nonton di YouTube aja bisa suka ada tuh biasanya tuh, gimana cara Tapi mandi kan, bayi. tapi kan memang ketika anak itu masih baby gitu kan pasti kan hati nurani sama ibunya sama. Iya. Iya, jadi Kayaknya kebawa. gitu ya jadi Kebawa. iya. Tapi tadi kamu bilang kamu baru bangun. Emang kamu tuh nggak ikutan ini, jadi kamu tidur aja gitu. Parah banget. Ini kita lihat artikel yang satu ini ya. Cerita Kausar Harta awal merawat anak kembar minggu pertama pusing banget. Banget fotonya itu bapaknya sama anaknya Yang bikin kembar pakai pusing baju. buat Kausar tuh apa? Kan ini juga masih Mas Ewinya kan lagi sakit juga gitu baru sesar kan. Jadi yang bikin pusingnya itu ngurusin antara Bayi, ya, emaknya sama juga. terus kita nyari celah gimana maksudnya ini nangisnya kenapa, apa problemnya. Sama kan kalau misalkan karena kembar ngasihnya bukan satu, jadi harus Bener. dua. Ngurusin bayinya 2, ngurusin mamanya, ngurusin dapil, pusing ya. Ada kepala. Banyak ya saya Iya. energi kamu kan dibawa buat anak Aku emang sama dokter tuh dari awal udah diwanti-wanti pokoknya nggak boleh diet Jangan sama dulu. sekali. Minum air putih pokoknya harus banyak. Iya. Terus nyusuinnya pun juga diajarinnya harus langsung 2 supaya ibunya tuh nggak capek. kanan dan kiri. Iya langsung. Enggak Wi, depan sama belakang. Ya takutnya gini loh. Enggak, kan biasanya kan baby yang satu ada yang nangis, ada yang nggak nangis. Yang satu pas lagi nangis baru satu-satu. Ambil lagi satu-satu gitu kan. Nah iya kalau misalnya lagi crankingnya cuma 1. Kalau cuma 1 bayi yang aus ya 1. Tapi kadang kalau misalnya mau tidur kan dua-duanya harus ditidurin kan. Biar biar nggak tidurnya ganti-gantian. bersamaan. Biar nggak harus ganti-ganti. samaan? Biar, ya Oh, kalau biar nggak enggak masalah. Kalau nggak samaan nanti kita capek. Misalnya 1 udah satu tidur. gantian, ya. Nanti yang 1 ini kita tidurin ini udah bangun. Jadi harus Oke. dibarengin tidur. Coba ya kita mau lihat ya Kausar selihai apa untuk mengganti popok. Kalian kan baby L sama baby V ya. Iya. Sekarang kita hadirkan baby lainnya namanya ini baby Z ya. Baby doll, baby doll, ya doll, baby doll, baby doll. Baby Z. Oh iya iya. Enggak, baby Z bang canda, aku canda. Ini baby kayak begini. Iya. Jatuhnya kayak tukang rongsokan ngambil barang. Banyak banget barangnya. Papa pokoknya mau digantiin. Keluarga ikhlas ya, keluarga ikhlas. Waduh. Gede banget. Bukan tukang pijat. Bukan tukang pijat. Coba. Papa nggak bisa. Gimana Papa? Untung Elvi keluar nggak segini ya. Waduh susah ya. Saya nggak muat ya kak. Ya Papa. Kayaknya nggak muat. Oh muat. Oh bisa. Muat. Muat. Papa. Salah, Pak. Ih, jorok. Dewi jorok banget. Dibedong dulu ya. Dibedong dulu ya. Pakai nasi, Bapak. Dibedong. Dongeng gede. Muat.
Silakan dibedong. Dibedong. Dibungkus, dibungkus. Dibedong. Kasihan lo anak bayi kayak begini. Mohon maaf, bukan kayak mau bungkus orang, mau bungkus mayit. Kita kembali saat lagi tenang di bagi-bagi ambil.